Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Malam ini saya ingin mengakhiri bab yang kita bahas 2 pertemuan berturut-turut, dan ini pertemuan yang ketiga, yaitu bab as-sadaqah. Kita sudah memahami apa makna sedekah. Sedekah dengan harta. Tidak bisa dengan harta kita bersedekah dengan amal perbuatan kita. Sampai terakhir kita tidak bisa dengan amal perbuatan ini. Bersedekahlah kita dengan senyuman kita. Jadi sebenarnya peluang-peluang sedekah ini setiap hari ada, ya, dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hadis yang sahih, secara khusus sedekah dengan lisan ini berbentuk zikir. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa inna likulli tasbihatin sadaqah. Ketahuilah, setiap engkau mengucapkan tasbih. Apa tasbih ini? Subhanallah. Ya, tasbih itu subhanallah. Itu sedekah. Wa likulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir, apa takbir? Allahu Akbar. Bapak ibu membesarkan Allah, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, itu juga sedekah. Wa likulli tahmidatin sadaqah. Setiap kita mengucapkan tahmid, apa tahmid? Alhamdulillah, itu juga sedekah. Masya Allah. Jadi peluang-peluang sedekah itu 24 jam pada hakikatnya. Ya, tidak mampu dengan harta, itulah sedekah makna yang sebenarnya. Gerakkan saja lisan kita untuk zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Bosan zikir, senyum saja. Ya. Senyum yang paling indah ini adalah senyum sama istri, ya, senyum sama anak. Itu yang paling real, paling aplikatif. Sebenarnya bapak-bapak ini peluang-peluang bersedekah sekaligus menata indahnya rumah tangga kita. Ayo buka senyuman kita ini, mulut kita ini untuk senyum, ya. Problem-problem di kantor jangan dibawa, Pak, ke rumah, ya. Begitu masuk ke rumah, suasana kita suasana dengan ibunya, anak-anak, senyum. Ketemu anak, senyum. Itu juga sedekah. Allahu Akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dhahaka bersama. Dan itulah sosok kebiasaan Nabi itu, suka tertawa tapi tidak terbahak-bahak dan senyum. Ketemu sama siapapun pula senyum Nabi itu
sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kita walaupun secara khusus apa yang kita bahas selama ini adalah sentuhan-sentuhan sedekah dalam pengertian apa? Sedekah bil mal, sedekah dengan harta, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai membahas detail ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian kita sudah bahas pula tentang aqwalus salaf, bagaimana komentar para sahabat generasi terdahulu salafus saleh dan para tabi'in terkait dengan masalah sedekah ini. Saya ulangi lagi biar kita nyambung. Yang pertama, qaulu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innal a'mala tabahat faqala as-sadaqatu ana afdalukunna. Sesungguhnya nanti jamaah sekalian pada hari kiamat, amal-amal saleh yang kita lakukan itu saling membanggakan dirinya. Saling apa? Membanggakan dirinya itu. Salat, ya, tahajud, baca Quran segala macam, membanggakan dirinya gitu. Kemudian berkatalah sedekah, ana afdalukunna, aku yang paling baik di antara kalian semua itu. Jadi kalau sampean suka bersedekah, insyaallah akan nampak itu kebaikan kita dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Terkadang nanti banyak orang didahulukan oleh ke surga karena sedekah yang kita punya, mendahului yang orang ahli ibadah. Kenapa? Ada kisah ini jemaah sekalian ya. Karena yang ahli ibadah itu bisa berangkat ke masjid, ya, dia punya kendaraan, ya, kemudian kehidupan keluarganya jalan terus. Kenapa? Karena disedekahi oleh saudaranya yang mampu. Allahu Akbar. Orang bisa berangkat ke Mekah karena apa? Karena ada orang yang backup dengan sedekah yang dia punya gitu. Maka berbahagialah Pak kalau kita punya, tapi suka apa? Suka berbagi, ya, suka bersedekah. Apalagi bersedekah kepada orang yang ahli ibadah. Pasti yang ahli ibadah itu pasti mendoakan kepada orang itu. Boleh jadi orang yang ngasih itu lebih duluan ke mana? Ke surganya Allah daripada kita yang hanya menikmati rezeki dari mereka semua itu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, ini cucunya Umar bin Khattab, sampai begitu adilnya beliau dikatakan ini khalifah yang kelima. Karena di masa beliau ini sempat banyak kaum muslimin tidak berhak menerima zakat. Semua umat pada waktu itu nolak, tidak menerima zakat. Karena semuanya apa? Ya, menjadi umat yang berada. Mampu semuanya. Di bawah kepemimpinan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya zakat itu dialokasikan ke negara yang lain. Ikhwatul iman, as-salatu tublighuka nisfat tariq. Was-sawmu yublighuka babul malik. Was-sadaqatu tadkhuluka alaih. Allahu Akbar. Salat itu bisa menyampaikan kamu di pertengahan jalan. Puasa itu bisa menyampaikan kamu ke pintu Al-Malik, pintunya Allah Subhanahu wa taala. Sementara sedekah itu yang membuat kamu terdorong masuk cepat berjumpa dengan Allah, dengan surganya. Ini bahasa-bahasa para salafus salih. Wa qala Luqman libnihi, Luqman berkata kepada putranya, yang Luqman kemudian sering diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, tapi juga ada hadis-hadis Nabi yang melengkapi. Tidak hanya dalam Al-Quran, tapi dalam hadis juga banyak kata-kata Luqman yang kemudian diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luqman berkata, "Idza akhta'ta khati'atan fa'ti sadaqatan." Kalau engkau berbuat kesalahan, berbuat dosa, segeralah apa? Beri sedekah. Ya, Pak ya. Jangan tapi kemudian, ini maksudnya kesalahan yang tidak disengaja, Pak. Halo? Kesalahan yang, kalau kesalahan sengaja, Pak, repot ini. Tahu kesalahan sengaja, jemaah sekalian. Kita korupsi, nanti bersedekah aja gitu. Maling lagi, Pak, sedekah lagi. Kayak Robin Hood, ya. Saya pernah menyampaikan kemarin gitu. Punya orang-orang yang pelit-pelit, yang kikit-kikit dirampok sama dia, kemudian disedekahkan sama orang lain. Tidak benar itu. Karena kemarin kita sudah bahas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak mau menerima kecuali yang baik-baik gitu. Ya.
Fa innallaha yaqbuluha biyaminihi. Allah akan menerima yang baik itu dengan tangan kanannya katanya. Thumma yurbiha li sahibi, kemudian diolah oleh Allah, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang ketika menerima saham dari seseorang dikembangkan kemudian berkembang. Ini Pak, yang ngelola saham kita siapa? Allah dengan tangan kita. Di saat kemudian kita bersedekah dengan rezeki yang halal, yang baik. Jemaah sekalian, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, zillul mu'min yaumil qiyamati sadaqatuhu. Naungan orang mukmin nanti pada hari kiamat itu juga sedekahnya. Ya, itu juga pernah diangkat sama Nabi ya. Wabil khusus orang yang bersedekah kemudian dirahasiakan sedekahnya. Begitu rahasianya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh apa? Oleh tangan kanannya. Itu nanti kita akan mendapatkan tribun khusus, naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ikhwatul iman, ini menarik. Imam Al-Baihaqi rahimahullah, pengarang hadis ya, penulis hadis minal muhadditsin, ulama al-muhadditsin, dia mengatakan lebih khusus buat kita Pak yang merasa sulit mendapatkan ma'isyah. Apa ma'isyah ini? Sulit mendapatkan penghidupan. Ya. Kerja sana kerja sini selalu gagal. Buka bisnis selalu apa? Bermasalah gitu. Coba sesekali kita merenung kata-kata ini. Beliau mengatakan kepada kita, istanzilu ar-rizqa bis-sadaqati. Ya, istanzilu apa istanzilu Pak? Turunkan rezekinya Allah itu. Kata orang Madura apa namanya? Ondu apa ondu Pak? Suruh kalau orang Pak ada blimbing, pohon blimbing begini kan apa namanya itu Pak? Hah? Rok. Hah? Jadi rok ya Pak ya? Ya. Rok rezekinya Allah itu dengan apa? Sampai biasa melakukan sedekah dulu, pancing Mbak Izanya. Sebelum pancing dengan sedekah. Alangkah indahnya kalau memang sampean tidak punya niat mancing Mbak. Sengaja ingin diberi sama orang gitu. Allahu Akbar. Dan ini adalah karakter orang muttaqin. Sifat dasar orang bertakwa itu selalu dalam benaknya tiap hari berpikir apa yang saya berikan kepada umat dan agama ini gitu, untuk bersedekah gitu. Masih ingat biasanya ini sering dipakai dalam ayat-ayat halal bihalal ya. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa itu? Pertama kali sebelum berbicara masalah yang lain-lain, katanya Pak dengan hablum minan nas ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Allahu Akbar. Itulah mereka-mereka yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam kondisi lapang atau kondisi sempit. Kondisi senang atau kondisi sedih. Ya, pasar rame atau pasar sepi. Nah, itu Pak kalau bahasa kita kan begitu. Yunfiquna fis sarra wad-dharra. Ya, pasar rame, pasar sepi tetap berpikir untuk berinfak. Itu karakter orang bertakwa. Dan ternyata ketika Bapak berinfak, itu nanti akan dibalas, diganjar oleh Allah. Enggak diganjar di dunia jemaah sekalian, diganjar di akhirat nanti itu. Pasti sudah itu. Sebuah keniscayaan ini. Allah pun sudah jelas dalam Al-Quran ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Allahu Akbar. Cuma masalahnya Pak, fisabilillah ini yang penting ya. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, halo, bukan di jalan hawa nafsu kita. Like and dislike tidak ada Pak. Kita membelanjakan harta kita betul karena menjalankan perintah Allah, mencari ridhanya Allah. Kata Allah, ini Allah Pak yang berbicara, bukan Nabi lagi. Allah.
bagaikan kita menanam satu biji. Satu biji itu ditanam akan tumbuh tujuh berapa? 7 tangkai. Masing-masing tangkai akan tumbuh 100 biji. Berapa semuanya? 700 kalinya jamaah sekalian. Kalau sampai berinfak sekarang 1000, ini Pak, malam ini ada berapa? Ada 300 orang ya. Kalau setiap orang 1000 sudah 300.000 tiap malam ini. Allah, gimana tidak akan makmur masjid ini jamaah sekalian. Nanti sampean pulang ketemu sama orang tua, ketemu sama tetangga yang tidak mampu, berinfak lagi. Itu Pak 1.000, itu jelas pahalanya dari Allah 700.000-nya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan kepada hambanya yang ia sukai. Nah ini kalau Bapak lihat kata-kata liman yasha, panjang lagi pembahasannya Pak. Bagaimana supaya kita disukai oleh Allah? Ini ada trik-triknya jamaah sekalian. Ini bukan pembahasan kita sekarang. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin rezeki Allah turun kepada kita, biasakan apa? Apa? Bersedekah. Ibarat sumur Pak. Sumur semakin di apa? Semakin diambil airnya itu semakin keluar nanti yang baru lagi Pak. Semakin bagus itu. Tapi kalau dibiarkan jadi apa? Hah? Bau iya. Apa ya? Jadi sarang penyakit juga iya Pak ya. Makanya orang-orang tidak mau berinfak Pak. Bau. Betul bau itu Pak. Ngomongnya bau. Sikapnya bau. Dilihat saja juga sudah nampak bau Pak. Begitu mati bau lagi itu Pak orang itu. Subhanallah. Bau. Dan jadi sarang penyakit. Penyakitan Pak. Anda melihat orang-orang tidak mau berinfak itu. Ini yang kumat, livernya yang kumat, jantungnya kumat. Wallah. Berinfak coba itu. Banyak contohnya ya akhir karim. Saya punya contoh Pak. Tidak perlu saya sebutkan namanya itu. Tidak apa-apa ya. Ini kisah-kisah begini memang. Kisah ini memang perlu diangkat. Untuk menguatkan suasana ngaji itu yang dipentingkan. Dan Al-Quran juga 70% semuanya isinya kisah Pak ya, cerita ya. Saya punya murid Pak. Ikut pengajian seperti ini juga sama saya. Telepon saya, subhanallah, ini takdir Allah ya. Allah orang kalau sehati nyambung semuanya. Ustaz mohon doanya, saya lusa mau dioperasi. Kenapa ya akhi? Ini hidung saya sedikit pusing katanya Ustaz. Setelah saya dilihat di foto ada apa? Ada polipnya Pak. Saya teringat dengan saya sendiri Pak. Bapak kalau lihat di atas saya ini Pak, ini ada goresan sini Pak. Saya pernah kena sinusitis frontalis namanya itu. Kalau saya nanahnya ke atas, bukan ke sini ya Mas kalian. Kalau sini maxillaris namanya itu. Kayak dokter aja Pak, saya bicara begini Pak ya. Saya bilang ya akhi, sabar. Sudah cukup saya yang jadi pengalaman ini gitu. Sebentar ya. Kebetulan saya punya jaringan teman-teman di UNER, di kedokteran, berbagai macam spesialis. Saya punya teman, Fulan, tidak perlu saya sebutkan di sini, ini pengajian, ahli kepala leher. Yahi, saya punya teman. Kesini aja, Ustaz. Sini. Ayo, antum. Sekarang juga, malam ini juga antum ketemu dengan saya punya teman. Gitu. Pak, kalau bisa, kalau Bapak punya uang, jangan di sini. Banyak kasus loh, Pak. Ya, orang membedah di sini, ternyata nanti ini kan sensitif Pak, tidak ada apa namanya, tidak ada daging, begitu dikerok Pak itu pasti cacat gitu. Khawatir takut ini kena tumor atau kanker, kita nggak tahu. Apa sudah dianalisa? Tidak dong. Sudah, Bapak berangkat saja. Kalau punya uang, silakan ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Jakarta, khusus spesialis yang ada kerjasama antara bedah kepala leher dengan masalah urusan THT ini. Betul Pak. Dianalisa, suruh ke Singapura. Ternyata bukan polip Pak. Ini kanker jemaah sekalian. Sensitif di sini Pak. Saya tahu betul orang ini Pak. Merem kalau apa? Kalau berinfak ya. Tentunya dengan kapasitas dan kemampuan yang dia punya itu. Allah dibawa ke Singapura, betul ketahuan ini kanker jemaah sekalian. Dokternya pun di sana tidak mampu untuk membedah jemaah sekalian. Harus di apa? Di sinar Pak. Dia di sini aja cuma 1 hari 5 menit saja gitu.
dikasih alat, ditutup rapat karena takut kemudian punya pengaruh kepada mata, kepada otak. Ini khusus yang di sini ininya saja, Pak. Itu berapa kali, puluhan kali, itu ya Allah sampai hitam betul jemaah sekalian gitu. Tapi tuntas. Setiap hari dia hanya berinfak jemaah. Setiap hari kecuali berinfak gitu. Allahu Akbar. Ini Pak namanya rezeki kesehatan. Subhanallah, sembuh di sini jemaah sekalian, lari ke punggung Pak, ada titik gitu. Karena MRI apa di atas MS SPET apa? Ada istilahnya Pak gitu. SPET di atas MRI gitu. Itu lebih tinggi lagi, kelihatan sampai saraf-saraf kecil kelihatan. Ternyata di punggung ini yang dilari ke sini jemaah sekalian. Ini kalau dibedah pasti menghancurkan punggung gitu, rusak semuanya gitu. Itu pun juga harus ditembak, tembak pun susah gitu, di kemo Pak. Allahu Akbar. Dia berinfak, dia beli rumah, diinfakkan untuk masjid, untuk begini. Subhanallah, ikhwatal iman, tuntas Pak, bersih sekarang ini. Nol. Hilang penyakit itu jemaah sekalian gitu. Jadi saya mengatakan, orang ini kalau suka bersedekah, suka berinfak, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, istanzilur rizqa bisadaqati. Turunkan rezekinya Allah itu dengan sedekah. Dan kesehatan ini rezeki paling besar atau tidak jemaah sekalian? Rezeki paling besar. Memang habis miliar Pak M, untung dia punya gitu. Tapi subhanallah Pak, semakin berinfak perusahaannya semakin jadi di Jakarta sekarang ini. Saya kadang-kadang orang lihat orang seperti ini, Masya Allah. Asal fi sabilillah. Ini penting jemaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, ayo kita barangkali, dan ini rezeki kan tidak hanya masalah kesehatan ya, ada rezeki ilmu pengetahuan Pak ya. Anak kita kan mau ujian sekarang Pak ya, tengah semester ya. Perbanyak berinfak. Insya Allah tuh barakah ilmu yang dia punya jemaah sekalian gitu. Akan jadi lanjannya bagi yang bersangkutan itu. Subhanallah ya. Nah saudara-saudara sekalian, ternyata para malaikat pun juga terkesima Pak kepada orang yang suka berinfak itu. Sebagaimana juga ada malaikat yang sangat benci kepada orang yang tidak mau bersedekah dan berinfak. Ini hadis disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ketahuilah ya, setiap hari itu Allah mengutus 2 malaikat kepada setiap manusia. Dan kedua malaikat itu berdoa dengan doa yang berbeda. Apa doanya itu? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan bagi orang yang suka berinfak itu khalafa. Apa khalaf ini Pak? Apa? Berkembang. Bertambah rezekinya itu. Itu doanya malaikat Pak. Malaikat kalau berdoa asal sampai karena Allah, rezeki kita pasti berkembang dan barokah jemaah sekalian. Kebalikannya kata Nabi, kalau dia tahu dia punya tapi dia berdeta, nggak mau peduli kepada sesama. Hatta orang tuanya sakit juga tidak mau berinfak di situ. Istrinya sakit juga tidak mau berinfak di situ. Apa kata Nabi? Malaikat mengatakan, Allah ma'ti mumsika talafa. Ya Allah jadikan, berikan kepada orang yang mumsik. Apa mumsik ini? Medit, pelit, kikir. Tidak peduli sama orang lain. Talafa, kehancuran pada kehidupannya itu. Nah, ini penting Mbak ya. Biar kita didoakan oleh malaikat dengan doa-doa yang baik. Biasakan kita apa? Berinfak ma'asyal muslimin. Allahu Akbar. Baik saudara sekalian, ada kisah di sini menarik dari Aisyah radhiyallahu anha. Annahum zabahu syatan, kata Aisyah, dulu para sahabat menyembelih kambing. Atas izin Nabi diperintah untuk menyembelih kambing. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya minha?" Kata Nabi nanya sama Aisyah, apa yang tersisa dari kambing yang kita sembelih itu? Qalat, kata Aisyah, ma baqiya minha illa katifiha ya Rasulullah. Sudah habis semuanya ya Rasulullah, kecuali yang tersisa hanya apa? Sampilnya. Apa sampil ini Pak? Ya, apa? Paha ya? Pahanya itu. Katifia pahanya itu. Nabi katanya Pak, paling suka makan paha kambing itu. Qala, kata Nabi, baqiya kullaha illa katifiha. Jadi tidak. Yang tersisa ya semuanya tersisa. Yang habis ya paha itu, kata Nabi. Kenapa ya mas kalian? Yang paha itu Pak dimakan ya. Masalahnya jadi kotoran. Yang dibagi-bagi itu adalah apa? Itulah baqiyah minha, yang abadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Allahu Akbar gitu. Enggak gampang ini Pak ya.
Orang bapak ada tamu itu cemberut Pak ya. Ya Allah, masak rawon Pak, daging 1 kilo, tamunya 12 orang, entek. Tersisa Pak, tinggal yang ngambang-ngambang di atas tuh, gaji-gajinya itu. Dimakan oleh kita dan anak kita. Saya bilang, labbaik, Allahumma labbaik. Sudah makan. Insya Allah gaji ini jadi rahmatnya buat kita. Kenapa? Karena kita telah memberikan kepada orang lain. Nah, untuk senyum pun kadang-kadang susah loh Pak. Ini penting untuk bagaimana mensikapi masalah-masalah seperti itu. Makanya orang-orang dulu Pak, ketika ada tamu, dia senang. Kenapa? Tidak capek-capek kita. Bisa berbagi itu. Bisa mengalokasikan, bisa mendepositokan harta yang kita punya itu. Kita kan sekarang tidak Pak, ada tamu apalagi tamunya Pak bawa anak kecil. Siap-siap untuk kemudian memecahkan piring, jangan ini. Nanti pipis sana, pipis, ya Allah. Padahal kata Nabi, min alamatil iman, tanda kita punya iman apa? Ikramud dhaifiyah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah. Muliakan tamumu, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rawahu Tirmidzi. Tasaddaqa sallallahu alaihi wasallam bilahmi syati kullaha illa al-qit' al-amamiyah faqat. Nabi ketika menyembelih kambing semuanya dibagikan pada para sahabat kecuali terkadang juga kaki depannya yang diambil sama Nabi. Sampai depan itu. Thumma sa'ala soal bada'ah, kemudian bertanya kepada para sahabat pada waktu itu yang yang dengan pertanyaan yang unik ya. Ma baqiya minha, kata Nabi itu. Apakah tersisa di situ? فأجاب صلى الله عليه وسلم ليعلم المسلمين أن الذي يذهب لله فهو الباقي ثوابه الخالد بنعمه الجزيل الأجر قال عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allahu Akbar. Kemudian Nabi tampil Pak memberikan jawaban yang meyakinkan kepada para sahabat. Jangan bingung, jangan kaget ya. Kalau habis semua kambing-kambing kita ini, yang dimakan hanya kambing kecil seperti ini. Cepat ingat kata Nabi, apa yang kita berikan kepada Allah untuk Allah karena Allah, apa Pak? Hatinya, jantungnya, kemudian limpanya, kemudian kambing-kambing bagian busuknya. Kata Nabi SAW, itu yang milik kita yang sebenarnya kekal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita makan jadi kotoran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Wa ma indakum yanfad, apa yang ada pada kamu habis begitu saja. Wa ma indallah baqin, tapi yang kuberikan karena Allah, yang ada di sisi Allah karena Allah, itu akan kekal selama-lamanya, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa lanajziyanna alladziina sabaru, Allah benar-benar akan membalas bagi orang-orang yang sabar pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka perbuat selama ini gitu. Makanya Pak, sampai kalau ngasih sama orang jangan setengah-setengah ya. Halo? Ya. Mulailah Pak dari hal-hal terkecil Pak ya. Umpamanya sampai ke undangan tiba-tiba ya tuan rumahnya habis Pak. Apa ini? Nasi kotaknya gitu. Tolong sampean berbagi rasa di situ. Kalau udah terbiasa makan enak, terbiasa terima kotaan, cobalah kita bagi sama orang lain gitu. Saatnya kita berbagi. Itulah Pak rezeki kita yang sebenarnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan tidak sekarang ya berebut Pak. Apalagi prasmanan nih Pak ya. Oh, kambingnya dibakar Pak. Nanti ada ikan bakar pula. Wah, akhirnya yang tua-tua ngantri di belakang, begitu pulang sudah habis Pak. Yang tinggal sambal goreng. Ya, itu pun dagingnya habis, tinggal telur puyuh Pak. Tahu telur puyuh Pak ya? Itu pun begitu mau diambil, licin juga Pak. Sampai telur puyuhnya pun juga nggak mau juga sama dia itu. Ya Allah, enggak benar jamaah sekalian itu. Seharusnya kita berbagi kepada orang-orang tua dulu, yang muda, menghormati yang tua dan lain sebagainya. Mas Duki jalan baru ke timur ini lihat jam. Ya sudah Pak, ya cukup satu kisah saja di sini. Sebenarnya banyak kisah ya, tapi saya pikir cukuplah kita membahas masalah sedekah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bab yang lain. Namanya babnya bab as-salah. Bab salat. Ada apa dengan salat ini? Saya tidak akan bicara hukumnya Pak ya. Saya tidak akan bicara tentang sunnah-sunnahnya, tapi akan bicara ruhus salah. Ada apa di balik salat itu? Kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Silakan Pak. Masih ada waktu 5 menit para jamaah barangkali ada dipersilakan. Dipersilakan. 5 menit. Ya.
Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sebelumnya, karena saya lihat kok nggak ada yang nanya, sehingga saya nanya. Oh, ada Pak. Sampai memancing aja banyak yang nanya. Insyaallah. Monggo bismillah. Nama saya Arif, Ustaz. Monggo Pak Haji Arif. Saya kemarin disambati oleh teman saya. Khair, Ustaz. Pulsa kuntek, katanya gitu. Pulsa kuntek. Ya, Pulsa. pulsa. Ya. Akhirnya, waktu itu pulsa saya 50.000. Itu pun saya habis ada yang ngasih itu. Alhamdulillah. Pas teman saya, ini satam gitu ya. Langsung saya minta tolong teman saya, ojo aku sing ngirim, sampean koncoku kirimno nang satpam iki 5.000, saya seperti itu. Nanti kalau saya ngirim nanti nggak masuk nanti gitu. Terus akhirnya teman saya itu ngirim 5.000, tidak masuk. Akhirnya ada teman saya yang memang punya pulsa banyak itu, siapa mah ngomong pulsa gitu, sehingga mau transfer tadi itu katanya gitu. Saya gitu. Iki ae bagian gitu. Padahal saya sudah ngirim 5.000 itu. Iki ae bagian. Saya nanya kepada teman saya yang lain. Kalau saya yang bagi, saya berapa ini? Saya gitu. Tarif 20.000. Yang lain 3 orang. Yang lain 2 orang. 15.000. Yang menjadi, yang mau saya sampaikan ini, nah, belum yang punya saya masuk 5.000, tapi yang 15.000 sudah masuk ke satpam tadi. Satpam tadi nanya, Arif, punya sampai tadi belum? Punya sampai tadi belum masuk gitu. Padahal dia sudah dapat 15.000. Nah, yang jadi ini saya tadi sudah bermaksud baik. Gitu. Saya sudah mau bantu sampai 5.000, tapi punya saya malah nggak terkirim, saya malah dapat 20.000. Subhanallah. Yang punya sampean tadi, karena saya mau sehingga sama dapat 15.000. Masih mau maksa gitu. Maksud saya, ini adalah pembelajaran bahwa niat baik meskipun belum kesampaian sudah mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten bagi yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak, orang mukmin itu, orang Islam itu ya begitu. Ya, barang siapa orang berkehendak untuk melaksanakan amal saleh, kemudian tidak jadi melaksanakan amal saleh, tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ganjarannya itu langsung di dunia, terkadang juga nggak diganjar di sekarang, tapi diganjar di akhirat. Dan mudah-mudahan Pak Haji Arif dunia dan akhirat insya Allah mendapatkan seperti itu. Monggo, ini pengalaman pribadi. Silakan. Cukup tak Pak? Lainnya? Oh, lain. Tinggal 2 menit. Tumben biasanya. Iya. Tutup Pak itu Pak, belakang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita berinfak, apakah kita harus berniat, misalkan kita ingin berinfak terus kita berniat untuk melakukan infak sedekah jariah gitu, Ustaz? Ya. Apakah harus berniat seperti itu atau gimana gitu mengenai niat ini, Ustaz? Ya. Karena saya pernah dengar di pengajian Ustadznya itu berbicara seperti ini, kalau sebaiknya kalau kita berinfak niatkan sedekah jariah seperti itu ya, katanya. Karena sedekah jariah itu akan pahalanya akan kita nikmati sampai dengan hari kiamat. Ya. Kurang lebih seperti itu Ustadz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jamaah sekalian, saya pernah menyampaikan bab ikhlas ya, bab niat. Niat itu letaknya dalam hati. Dan Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Memang semua amal itu sangat bergantung kepada niat kita. Dan letak niat itu bukan di lisan. Niat itu di mana? Di dalam hati. Ya, Allah melihat kepada keikhlasan hati kita. Ya. Sebenarnya tidak perlu diungkapkan pun, diungkapnya pun Allah sudah paham. Walaupun kalau Bapak punya niat ingin bersedekah jariah, cuma sedekah jariah itu nggak bisa dengan 5.000 Mas, ya. Sedekah jariah itu sedekah yang mengalir gitu ya, sesuaikan dengan
Ya gimana dengan 5.000 bisa mengalir jamaah sekalian? Mungkin bersedekah diletakkan di masjid barangkali gitu ya. Di masjid atau di sekolah-sekolah seperti itu. Ya silakan, kita namanya bertawasul dengan amal saleh kita. Ya Allah, saya niat ini menjadi amal jariah saya akan letakkan di masjid ya 5, 10, 100 atau 1 juta dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu boleh-boleh saja. Bahkan para ulama mengatakan boleh saja kita berniat punya niat tertentu, urusan dunia sekalipun tidak jadi masalah. Bersedekah karena ada target-target duniawi, boleh. Karena yang menggerakkan dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya bersedekah seperti ini supaya anak saya diterima di perguruan tinggi. Ya Allah, saya bersedekah seperti ini, mudah-mudahan dengan sedekah ini orang tua saya disembuhkan dari penyakitnya. Itu boleh. Ya Allah, saya bersedekah seperti ini, tapi tetap dalam mana? Dalam apa? Dalam hati kita mengungkapkan seperti itu. Difahami Mas ya? Terus kalau bicara mana yang afdal, semua sedekah afdal insyaallah. Ada catatannya di hadapan Allah. Mungkin kalau ada orang sakit, kalau nggak dibantu meninggal dunia, kita jangan bilang lebih baik sedekah jariah ke masjid. Enggak juga, ini wajib. Ini nyawanya orang gitu. Harus kita dahulukan gitu. Ya, seperti itu. Monggo. Cukup Pak? Habis tak? Baik, kalau cukup mudah-mudahan kita ketemu lagi insya pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.